4.000 aja Pak Haji ya. 999 kali sehari 27 kali. Kan Pak Haji itu susah. Perjalanan, naik sepeda, naik motor. Lagi Minimal 27 kali. Yuk Ibu, mic-nya dipegang. Dari mana? Saya. Namanya siapa? Dari mana? Nama saya Tuti Pak. Datang ke RDI, hajatnya apa? Ayo. Dari Depok. Ya. Hajat saya kepingin anak saya itu selesai dengan permasalahan di kuliahnya Pak. Ya. Anak saya kan kuliahnya di luar Pak. Ya. Dapat beasiswa. Ya. Kemudian ya kita memang orang biasa-biasa, orang nggak punya gitu. Terus saya pengen punya pendapatan juga. Ibu sehari-harinya apa? Selama ini karena anak udah kerja. Anak ibu berapa? 1 Pak. Umur? Umur 32. 32. Udah keluarga belum? Belum Pak. Oh iya. Laki perempuan? Perempuan. Serumah sama ibu apa enggak? Serumah Pak. Serumah? Iya Pak Haji. Terus? Terus sekarang kan. Kegiatannya apa dia? Kuliah aja. Nggak boleh ngerjain apa-apa. Cuman khusus kuliah aja bolehnya. 32 tahun kuliah? Umurnya. S1, S2, S3? S2 Pak. S2? Ya. Di mana? Di Inggris. Luar negeri? Ya. Jadi ibu di rumah tinggal sama siapa? Sendiri Pak Haji. Cerai mati, cerai hidup? Cerai mati. Cerai mati. Jadi ibu tinggal di daerah mana? Depok. Oh Depok. Ya, Pak Haji. Oh, iya. Jadi anak tinggal di Inggris. Kuliah di sana. Ya, umurnya udah 32 tahun. Ya. Belum nikah. Belum. Karena Nah ibu datang ke RDI apa hajatnya? Ya kepingin anak saya tuh sekolahnya tuh cepat selesai gitu. Karena sekarang ini jadi kayak dipersulit atau apa nggak ngerti Pak Haji. Suruh sedekah pembersih WC di Inggris. Atau ibu yang sedekah pembersih WC 100.000. Ya. Udah nanti nggak dipersulit. Oh ya Pak Haji. 100.000. Ya. Ke bawah ya? Oh. Nanti ibu sedekah pembersih WC ya. Baik, 100.000 ya. Nah ibu tahu RDI dari mana? Dari temen dulu. Oke. Dia ngomong apa temennya ibu? Temen saya yang mana tuh Pak Haji? Yang ngasih tau RDAY. Oh itu coba ke RDAY gitu dulu. Coba nanya-nanya tentang apa tuh namanya sedekah. Tentang ya apa aja deh di situ bisa ditanyakan gitu. Boleh, ntar saya ajarin ya. Iya Pak Haji. Yuk sebelahnya. Kasih mic-nya. Yuk. Nama ibu siapa? Ibu Saidah. Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Sehari-harinya apa? Enggak ada. Udah apa namanya? Udah sepuh udah. Umurnya berapa? 70. Masih ada suami apa enggak? Enggak ada. Cerai mati, cerai hidup? Mati. Cerai mati. Ibu di rumah tinggal sama siapa? Sendiri. Sendiri. Anaknya berapa? 1. Laki perempuan? Diculik orang. Anak laki perempuan? Perempuan. Oh udah kawin? Enggak tahu. Oh nggak tahu? Dia orang pokoknya keluar dari rumah nggak tahu. Pokoknya di tengah malam gitu. Dan dia udah nggak ingat saya sama sekali. Jadi usia udah berapa tahun tuh anaknya pisah sama ibu? Ada kali 10-an kali. 10 tahun. Jadi kira-kira umurnya berapa tuh sekarang? Waktu diculik umurnya berapa? Ada umurnya 20 tahun? Ada kali. Oke. Nah ibu hajatnya ke RDI apa? Dia itu Mana mic-nya deketin? Mic-nya deketin. Mohon supaya ini anak balik. Oh gampang, tadi ajarin ya. Soalnya saya sendiri, dia sendiri. Iya, boleh. Sama-sama sebatang kara, kasihan. Iya. Sebenarnya buat apa kasihan? Buktinya tuh Allah misahin ibu sama dia. Anak saya disuruh ngerampok di rumah sendiri. Suruh ngerampok? Iya. Oh iya, gampang. Gampang, tadi ajarin ya. Yuk, Bapak, nama? Izin Pak Haji, nama saya Haji Muhammad Hatta. Tinggal di? Tinggal di Merak, Cilegon, Banten. Sehari-harinya apa? Saya seharinya kadang-kadang ikut ke proyek gitu, ngeborong kecil-kecilan. Umurnya berapa? Umur saya 62. Borong proyek apa? Kemarin saya ikut ke HK Pak Haji. Utama Karya? Utama Karya. Bikin apa? Bikin tandon.
Tandon. Tandon, iya Pak Haji. Terus? Bayarannya susah. Apa? Susah bayarannya itu. Ya iyalah Pak, namanya Susah bayarannya. pemerintah begitu lah Pak. Astagfirullahaladzim. Semua begitu. Rumah sakit aja kalau kita BPJS pembayarannya gimana? Makanya saya bilang sama anak saya, udah nggak usah. Mandiri aja, mandiri. Ya Pak Haji. Mandiri. Gampang tadi ajarin ya. Sama, Pak. Yuk, Ibu. Pak Haji, saya lagi izin. Boleh. Kita ini ada kawan namanya Novan. Novan itu dulu di tahun 2020 pinjam surat sertifikat tanah saya. Ya. Kita taruh di BRI. Mm-mm. Saya minjemin ke dia hanya setahun Pak Haji. Mm-mm. Dia pinjam uang itu 1,7 miliar. Kenapa dikasih pinjem sertifikatnya? Cuma setahun Pak Haji. Ya ngapain Ibu Bapak percaya sama orang? Ya, dia butuh banget dan dia dengan bahasa yang lentur lah. Semua orang Pak, semua penipu itu pada pakai topeng Pak. Semua penipu pada pakai topeng. Makanya orang yang pakai topeng itu penipu. Dia cerita apa adanya. Bapak coba lihat deh. Misalkan kita ada talk show ya. Talk show. Yang diwawancarain pakai topeng. Betul. Gak mau dia dilihatin identitasnya. Iya. Misalkan dia perempuan nakal. Iya. Diwawancarain sama kita. Apa dia mau buka topengnya? Gak mau. Coba Bapak lihat nih. Talk show. Iya, betul. Di TV atau di TikTok diwawancarain nih. Iya. Ya betul. Mau gak dibuka topengnya? Enggak mau dia. Gak mau, takut ketahuan nama hayalak ramai. Semua penipu. Kok dia penipu? Lah tuh dia nutupin identitasnya karena takut ketahuan nama pelanggannya. Iya, mestinya. Iya kan? Misalkan dia perempuan nakal, diwawancarain. Saya uang koin. Iya, Uang koin saya laku biar saya punya rumah. iya. Pakai topeng. Semua pakai penopeng. Semua penipu 100% pakai topeng. Semua penipu yang ada di muka bumi semuanya pakai topeng. Kenapa? Karena dia takut ketahuan identitasnya karena dia penipu. Ya penipu sama siapa aja, sama perempuan, sama siapa aja. Sama investor, sama siapa aja. Semua begitu. Izin Pak Haji. Dia kan hanya setahun. Yang anehnya itu kenapa diperpanjang tanpa izin saya bisa Bang itu Pak Haji. Diperpanjang lagi dia itu sampai sekarang belum dikeluarkan sertifikat sama Bank BRI. Kok bisa tanpa izin saya? Maksudnya kan dia Maksudnya? kan pinjam setahun sertifikat saya itu. Dia pinjam uang 1,7 itu setahun. Lah sudah lunas setahun mungkin. Kenapa itu diperpanjang sama dia tanpa izin saya yang punya surat Kan tanah? yang minjem dia. Pinjam dia. Ya dia yang perpanjang. Bapak nggak berhak kan namanya. Nama dia yang ada di Bank BRI. Namanya yang di Bank BRI dia. Nama dia. Iya, Ya Pak. dia yang perpanjang dong. Boleh. Kenapa nggak izin saya dulu Pak Haji? Ngapain izin orang Bapak ditipunya bisa? Bos, semua penipu semuanya kejam bos. Pembunuh berdarah dingin. Semua penipu pembunuh berdarah dingin. Semua penipu darahnya dingin. Tidak hangat. Istrinya pun ditipu. Kalau dia laki-laki. Perempuan. Kalau dia mau nipu, lakinya pun ditipu. Kan udah dari sononya begitu Pak. Jadi Bapak jangan. Kan itu aset saya. Nggak bisa Pak. Karena kalau penipu tuh pembunuh berdarah dingin. Ada di laki-laki. Ada di perempuan. Tapi biasanya laki-lakinya penipu, perempuannya penipu, pasti kawin, tenang aja. Nanti kalau dia punya anak, ya tipu lagi. Kenapa dia bisa penipu? Karena bapaknya tukang tipu. Mamanya tukang tipu gitu. Jadi terus turunan betul. Jadi kalau dia nakal, pasti dapatnya sama yang nakal. Kalau dia penipu, pasti dapatnya penipu. Emang udah begitu Bu, udah digolong-golongin. Misalkan dia pemabok, ya pemainnya pemabok. Gitu loh bos. Pengen saya Pak Haji, Novan segera melunasi bank itu biar kembali surat tanah. Kalau belum waktunya nggak bisa. Contoh, ibu sama bapak ada hubungannya nggak? Suami istri saya. Ini, Ini sih saya. ya. Ibu pernah hamil nggak? Hamil. Orang hamil lahiran berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Bisa nggak baru 3 bulan ibu minta sama bapak ngerenge-ngerenge
Ibu kalau manggil bapak apa? Bapak. Bah, nggak kuat pengen lahir. Nggak kuat pengen lahir. Kira-kira bisa gak lahiran? Nggak bisa. Apa yang dijawab sama suami? Kemarin lo kenapa mau gue buntingin? Tuh jawabnya dia. Jadi kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Contoh nih sekarang kita mau sholat subuh. Allahu Akbar mau sholat subuh. Diterima gak? Enggak kan belum waktunya subuh baru waktunya isya. Aku mau sholat duhur ah. Allahu Akbar. Diterima enggak? Belum waktunya mati, bapak bunuh diri. Ada gak yang mati? Enggak ada. Heran ketahuan ibu. Lagi kejang-kejang ketahuan ibu. Kenapa? Ya karena gak mungkin dimatiin dulu sama Allah. Karena kan dia nipunya belum puas. Tahu udah puas baru disiksa sama Allah. Jadi kalau belum waktunya gak bisa bu, pak. Jadi bapak santai aja. Nanti pasti balik. Alhamdulillah ya Allah. Tapi tahu kapan baliknya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita suka pengen tahu kapan ya aset saya balik. Loh, nggak boleh dong kata Allah. Kan itu hak prerogatif gua. Jadi gimana dong? Jalanin, syukurin, nikmatin. Taruhlah tuh rumah nilainya misalkan 2 miliar atau 3 miliar. Selama Bapak legowo, nanti Allah ganti jadi 30 miliar. Amin ya Allah. Ya Rabbi. Caranya Allah. Tapi kan kita nggak mau. Nggak mau kita. Nggak mau. Pak, Bu, maaf nih. Amit-amit yang baik, jangan sampai. Ada gak seorang penipu yang rumah tangganya langgeng? Nggak ada. Pasti kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Kenapa? Karena memang hobinya begitu. Cerai dari istri yang pertama, kawin lagi sama istri yang kedua. Cerai lagi, kawin lagi sama istri yang ketiga. Cerai lagi, kawin lagi sama istri yang keempat. Itu namanya penipu. Tapi kan bapak alhamdulillah sama ibu dibikin langgeng. Insyaallah. Milih cerai atau milih langgeng? Milih langgeng lah. Langgeng. Duit kan nanti bisa dicari. Insyaallah. Kalau si penipu udah gak bisa. Lu udah kawin cerai. Misalkan lu cerai lagi sama penipu lagi. Lu kawin lagi ntar pasti gak mungkin enggak. Emang udah begitu bunyinya. Bisa gak Pak Haji tolak balanya? Ya pasti ada lah. Tapi kan saran saya Bapak. Wo. Lapang dada. Insyaallah. Pokoknya kalau penipu bu. Kawin sama istri yang pertama. Cerai. Kawin sama istri yang kedua. Cerai. Kawin sama yang ketiga cerai. Kawin sama yang keempat cerai. Kawin yang kelima cerai. Bapak ditakdirin sama Allah main tangan. Bapak kawin sama istri yang pertama. Pasti main tangan. Kawin lagi sama istri yang kedua. Pasti main tangan. Kawin lagi sama istri yang ketiga. Pasti main tangan. Kawin lagi sama yang keempat. Main tangan. Karena itu udah dari sono udah digaris. Ya. Nah. Bapak sekarang main tangan gak sama ibu? Dari pengantin baru sampai hari ini. Nah. Itu harus disyukurin. Belum pernah. Paling main kobel. Memeknya di kobel. Tapi kan gak apa-apa kan enak. Acik papa lagi. Atasan lagi papa. Papa yang atas. Ah, ini enak. Gue setuju itu main tangan begitu. Main jari. Oh, ya. Jadi kalau laki-laki memang hobinya main tangan. Dia kawin lagi sama suami sama istri yang kedua begitu juga. Begitu juga perempuan. Kalau perempuannya suka jelek lah nggak usah gue sebutin namanya. Kelakuannya. Ya sama suami yang kedua begitu. Sama suami yang ketiga begitu. Suami yang keempat begitu. Janganlah. Cukuplah sama yang pertama. Yang kedua gue enggak. Gue akan mulia. Tenang aja bos. Jadi surat saya pasti balik. Tinggal bapaknya legowo apa enggak? Legowo. Nah ya udah gitu. Bapak nggak boleh inget-inget masa lalu. Karena kan itu pasti udah seizin Allah. Jadi kalau di Al-Quran ada ayatnya gini. Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Di Al-Quran ayatnya gitu. Ada ya. Senda gurau dan permainan. Anggap aja ini lagi senda gurau. Permainan. Anggap aja lagi main sinetron. Kalau di Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Anggap aja ini lagi main sandiwara. Ibu judulnya tadi, yang hajatnya tadi. Ibu judulnya ditinggal sama
putri tercintanya. Selama kejadian ini semua seluruh Ya nanti saya ajarin, tenang aja. Bapak lagi main sinetron, ditipu sama si bangsat. Betul. Asetnya dibawa kabur sama si bangsat. Betul Pak Haji. Acting mulai. Nah Bapak harus legowo. Oh. Nanti Allah ganti 10 kali lipat. Barakallah, ya Tapi Allah. yang ngambil harta Bapak, Betul. rumah tangganya pasti berantakan. Emang ada contohnya? Nggak usah gue sebutin namanya deh. Pemimpin negeri ini, coba lihat yang anaknya pada bubar. Ada? Ada, nggak usah gue sebutin namanya. Apa karena dia suka ngambil haknya orang lain? Dia ambil haknya orang lain. Memang dia jaya, kaya raya, katanya 7 turunan atau emang. Tapi kan kasihan anaknya. Kalau kita ngerenge-ngerenge, mama, papa, kenapa ya saya hidupnya begini? Gak barokah. Ya papa dulu suka ngambil duitnya Haji Dwi Susanto ya papa. Mama dulu suka ngambil duitnya Haji Dwi Susanto ya mama. Ya begitulah. Kasihan anaknya yang masih kecil-kecil. Nanggung. Janganlah. Apa arti duitnya? Gak usah. Jadi Bapak tenang aja bos. Karma berlaku di muka bumi ini. Begitu. Memang sepertinya kita menang. Tapi coba lihat. Belum sampai 100 tahun juga udah bisa kelihatan kok. Yang kasihan siapa? Anak cucu. Yang berbuat siapa? Kita. Yang berbuat. Yang nakalin bapak itu yang ngambil duitnya bapak. Kalau ditanya mana buktinya? Nggak ada kok perjanjiannya, mana buktinya? Nggak ada tuh itunya. SPK-nya nggak ada. Ya kan Allah tahu. Ngapain mesti pakai SPK? Ngapain pakai surat perjanjian? Nanti kan yang kena karma jadi anaknya. Pada saat kita udah tua, kena ajab. Kok kena ajab? Lah tuh boolnya lah ada belatungnya. Alat kelaminnya lah ada belatungnya. Kok bisa? Bisa lah. Karena kan karma ada. Ya betul? Nah janganlah. Jadi Bapak legowo. Legowo. Jadi Bapak sehat. Iya. Tapi yang nakalin Bapak pasti boolnya ada belatungnya. Pasti alat kelaminnya ada belatungnya gitu. Santai aja. Bapak mau begitu? Nggak mau kan? Nggak mau lah. Harus sembuh. Harus sehat. Jalan keluarnya Pak Haji. Jalan keluarnya? Jalan keluar. Legowo, lapang dada. Kalau orang Jawa bilang semeleh. Apa? Semeleh. Apa tuh semeleh? Ya udahlah. Jangan, bukan begitu. Ya legowo. Lapang dada. Jadi Bapak ditipu, duitnya diambil, nggak apa-apa. Kan nggak ada SPK-nya, nggak apa-apa. Kan nggak ada perjanjiannya, nggak apa-apa. Tapi kan Tuhan tahu. Akhirnya apa? Bonusnya dari Allah. Boolnya pasti ada belatungnya. Alat kelaminnya pasti ada belatungnya. Kok begitu Pak Haji? Lah kan udah ada contohnya pasien RDAY, tamu RDAY. Tenang aja. Kalau saya gini Pak Haji, punten ini kalau pen saya suratannya itu dikasihin ke saya, dia juga sehat. Pen saya surat itu dosakan sama dia, dibayar banknya lunas. Itu kan maunya Bapak. Iya. Emang hidup maunya Bapak, maunya Allah. Maunya Allah Pak, Bapak nggak boleh ngatur Tuhan. Kalau Tuhan kasih dia bonus, boolnya keluar belatung, kontolnya keluar belatung, mau ngomong apa? Ayo, istrinya tumor, istrinya kanker, mau ngomong apa? Itu kan haknya Allah. Biarin nanti dia kan datang ke Bapak. Tenang aja bos. Udah saya sabdain. Begitu. Jadi apa ya namanya? Hidup ini maunya Allah bukan maunya kita. Jadi Bapak harus semeleh kalau orang Jawa bilang. Kalau di RDI namanya legowo. Kalau dia mau tanggung jawab ya dia datang dong ke Bapak. Maaf ya, saya belum bisa bayar alasannya ini. Oke. Itu namanya bertanggung jawab karena udah setahun.
Tapi kan udah setahun lewat malah dia nggak datang. Langsung aja Bapak ngomong, pasti boolnya keluar belatung. Pasti kontolnya keluar belatung. Pasti. Kok ada contohnya? Ada Pak tamu RDAY. Boolnya keluar belatung. Kontolnya keluar belatung. Istrinya kanker. Istrinya tumor. Manjur. Jempol 2 bos. Oke? Iya Pak Haji. Pasti, tenang aja. Kita Pak Haji, ya mungkin ada jalan keluar supaya kita ini usahanya lebih lancar dari sebelumnya Pak Haji. Pak, Bu, tetap namanya jalan keluarnya satu. Sedekah. Bapak sama Ibu tinggal sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokahnya 1 juta potong sapi jangan bolong. Jangan bolong. Contohnya orang terkaya di Bandung, orang paling kaya di Bandung, itu hobinya setiap Jumat potong kambing 2 ekor setiap hari Jumat. Kalau di RDAY potong sapi. Orang yang tiap Jumat potong sapi, duitnya nggak ada serinya. Mobilnya nggak ada serinya. Rumahnya nggak ada serinya. Ternaknya nggak ada serinya. Begitu juga Bapak nanti sama Ibu praktekin. Bisa. Kedua, Bapak sama Ibu jangan banyak minta ke Allah. Kita terlalu banyak cerewet ke Allah. Emang gak boleh Pak Haji? Boleh. Tapi kata Allah mantes-mantesin. Sedekahnya recehan, mintanya segudang. Sedekahnya recehan, mintanya banyak. Gak ada dong. Jadi apa? Gantinya minta, gantinya doa, baca Quran. Baca Quran sama doa lebih sempurna baca Quran. Jadi Bapak dan Ibu paksain baca Quran. Ya, baca Quran. Sholat baca. Tahu enggak? Ya enggak apa-apa. Tapi baca Qurannya harus jam 00. Tidak boleh baca Qurannya habis maghrib. Tidak boleh baca Qurannya habis sholat subuh. Tidak boleh bacanya habis sholat isya. Tapi habis tahajud. Dasarnya apa Pak Haji di Al-Quran? Di surat Al-Muzamil. Surat Fatir. Surat apa lagi sih? Al-Muzamil. Fatir. Nah itu ditulis di Al-Quran. Mandi, bangun, baca Quran tahajudnya harus jam 00. 1/2 malam. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau hajatnya terkabul. Baca Qurannya 1/2 malam. Paksain. Ngantuk Pak Haji, tidur. Kalau udah jam 7 tidur. Kalau udah jam 7 tidur. Manjur gak? Habis subuh baca Quran boleh Pak Haji? Gak boleh. Habis subuh udah waktunya kita ML. Berhubungan suami istri. Bisa gak habis subuh ML? Bisa. Kalau orang lari pagi, Bapak ML. Gantinya lari pagi. Cuman bedanya lari pagi pakai kaki. Kalau ML pakai kaki 3. Kaki yang ketiga. Jadi alat kelamin. Crot, 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 crot. Dingkring, dingkring. Engklek. Bahasa Jawanya engklek. Klek, 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 klek. Gitu. Orang yang ML habis sholat subuh, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Selalu di atas 10 miliar. Barakallah. Dari habis subuh sampai nanti mau tidur. Boleh habis duhur, boleh jam 10, boleh jam 11. Sibuk. Tapi harus istrinya yang nawarin dulu. Nggak boleh suami yang minta. Ya. Istri yang hobinya nelanjangin suaminya. Istri yang hobinya nelanjangin suaminya. Buka bajunya, buka kaos kutangnya, buka celana panjangnya, buka celana dalamnya suami. Di tempat tidur atau di ruang tamu. Atau yang lebih dahsyat di teres. Pak Haji punten, umur saya 60 tahun Pak Haji. Ya. Repot Pak Haji kalau tiap hari begitu Pak Haji. Bisa Pak. Kalau Bapak memang nggak bisa, Ibu aja yang aktif. Jadi nggak dimasukin alat kelamin Bapak. Tapi Ibu emut. Emut. Diemut. Pak kasihan sama Ibu yang 2 itu. Emang saya nggak mau nerangin ini. Karena ini udah kadaluarsa nggak ada lakinya. Gue maunya ada lakinya aja. Karena penonton rata-rata pada punya laki.
Dia gue tawarin bandot nggak mau, malah cemberut. Ada batuk. Gue tawarin bandot, malah batuk. Jadi istri yang hobinya ngemot alat kelamin pasangannya. Wanita atau perempuan yang hobi ngemot alat kelamin pasangannya. Saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Selalu di atas. Jadi bapak duduk di situ, ibu duduk di karpet. Sambil celananya bapak dipelorotin setengah, taruh di dengkul. Sambil ibu ngemot. Sampai keluar. Nanti kalau dia keluar ditelen. Usia ibu seperti gadis usia umur 20 tahun. Kemarin ada contohnya, betul? Masih ada di sini. Masih. Jadi dia orang Bandung. Naik mobil HR-V. Hobinya istrinya ngemot alat kelamin suaminya. Ngemot aja. Dan ditelen. Dia kalau jalan sama suaminya seperti dia jalan sama cucunya. Mudanya banget, muda banget. Udah mau muntah jangan gitu. Saya pernah dituin orang kayak gitu. Ibu nggak usah, kan ibu nggak ada pasangan, nggak usah. Ibu nggak usah. Ini yang khusus ada pasangannya. Nanti ibu saya ajarin dengan ilmu yang lain, dengan bandot. Makanya ngomong udah ngalami, udah. Ibu udah pernah ngalamin? Udah. Dia pernah, Pak. Ya kebalikannya yang diajarin itu saya yang kayak gitu. Ya. Kalau ini susah, Pak. Susah ya? Ya, Ibu belum pernah, Bu? Ya, gimana sih ya, Udah pernah belum dari pengantin baru sampai usia sekarang ngemot alat kelamin Bapak? Belum. Pernah. Bapak lupa berarti yang ngemot setan. Kelamaan, Pak. Hah? Kelamaan kali. Oh, kelamaan. Makanya udah lupa. Tahun berapa, Bu? Ada 1000 tahun yang lalu, Bu. Ibu yang mau atau bapak yang minta? Bapak yang mau. Terus ibu meraktekin. Diemot. Tuh udah pernah. Berani gak, Bu, diulangi lagi? Saya kasih bonus umroh gratis 2025. Saya kasih bonus berangkat haji gratis, visa furodah. Travelnya maktur. Pesawatnya bisnis. Ibu ngemot alat kelaminnya suami. Barakallah. Sehari 2 kali. Barakallah. Kerjain ya. Lu mau. Emang bini lu mesti dirangsang kali ya. Kalau gratisan dia gak mau. Untung nemu Pak Haji nih. Hah? Untung nemu Pak Haji nih. Ya iyalah. Lu terima kasih sama gue lah. Makasih Pak Haji, makasih. Nah, iya. Makasih Pak Haji, barakallah. Bayangin. Usia 60. Ya 60 tahun lah. 60 tahun. Ibu? 57 lah. 59. 59, saya berarti 62 Pak Haji. 62. Iya. Ibu paksain sehari 2 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Ngemot alat kelaminnya suami. Paksain sampai keluar. Pasti keluar. Kan udah saya sabdain. Kalau sabda saya gak pernah gagal. Diemot gak? Iya, tapi gak pernah kalau cuma kayak gitu doang. Nanti diemot, Bu. Iya, cuman gak bakal keluar. Yang kalau kayak gitu. dulu mungkin gak keluar, sekarang keluar. Sekarang keluar, Bu. Udah saya sabdain. Jadi Ibu ngemotnya minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Ngemotnya minimal 1 jam. Iya dong. Gak bisa kalau 5 menit. Kan bonusnya gede. Umroh gratis. Akhir Desember 2025. Visanya furodah 2026. Travelnya namanya maktur. Umroh besok kita pakai maktur. Berapa bayarnya, Bu, Pak? 50 juta. Kenapa, Pak Haji? Lah kan kita nginepnya di Obroy, di Madinah. Di Mekah kita nginepnya di Hilton. Saya maunya eksklusif. Jadi ibu paksa minimal 1 jam. Ngemot alat kelaminnya suami. Dikemot. Kalau ibu kagok, ibu nanti video call sama Haji Marco. Pakarnya lagi nggak masuk, dia lagi ngemot istrinya di lampu merah. Nanti kalau diselesai dia datang ke sini. Izin Pak Haji. Bapak kalau nonton YouTube saya sama ibu, apa bapak yang nonton apa ibu? Tiap malam. Apa? Saya tiap malam, tiap hari gak pernah putus. Wah! Apa yang bikin bapak
pengen nonton YouTube-nya RDI, Pak? Ya, saya pengen mengetahui, pengen belajar. Kesini ini saya ada YouTube Pak Haji. Tiap Apa? pagi saya tonton. Tiap Nonton malam, YouTube saya? Semua saya tonton. Setiap pagi? Setiap Nonton pagi. YouTube RDI? Iya, setiap Waduh. pagi, setiap malam. Gak pernah putus. Waduh, pasien militan. Biasanya awalnya saya nonton itu perang. Karena saya sukanya perang, berita, haji. Barang nemu YouTube itu tiap hari, tiap malam saya tonton. Jadi film Pak Haji ada semua di saya. Oh, Tahu udah. semua. Udah Bapak itu apa ingat-ingat ya? Ingat semua. Kau Sekarang kesini. kemarin kesini cuman sampai sana aja yatim. Belum ke Pak Haji. Seneng gak lihat anak yatim? Oh, barakallah. Barakallah. Bapak nanti lebih seneng lagi Bu kalau ketemu ibu yatim. Jadi ketawa. Menang kesini, banyak. Pak Haji saya kesini, Ya. celana dalam saya balik. Iya betul. Kalau saya balik. Balik ya. Mau saya balik baju tahu orang ketawa. Oh iya jangan. Bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Oh terus. Benar. Benar nih. Kalau bangun tidur saya senyum. Wah, Apa kata istri? bingung dia. Saya bangun tidur Pak Haji pasti senyum. Oh iya wajib Cuman Pak. saya untuk melaksanakan bangun malam itu belum. Ya. Karena saya kesibukannya itu tiap hari ke proyek, ngeliat anak kerja. Oh anak iya. kerja gitu. Ke proyek tuh naik motor atau naik mobil? Naik mobil Pak Haji. Oh naik mobil. Nyupir sendiri atau ada Bawa supir? bawa sendiri. Oh iya. Bawa sendiri Pak Haji saya. Iya. Jadi saya paling hobi untuk Pak Haji nggak pernah putus tiap hari, tiap waktu. Iya. Tapi saya baca Quran nggak putus. Habis dohor baca Quran di masjid, habis subuh sejus. Saya belum praktek yang 12 juz itu belum. Jadi gini Pak, pertanyaannya Pak. Kalau Bapak ke proyek, apakah itu bisa buat bekal di dalam kubur? Enggak. Tapi kalau Bapak baca Quran, apa itu bisa teman di dalam kubur? Pasti. Bisa. Pasti. Sekarang pertanyaannya, Bapak milih ke proyek yang diutamain atau baca Quran? Baca Quran. Nih Pak, maaf ya Pak. Nih amit-amit jangan baik, jangan sampai. Bapak meninggal nih dikubur. Iya. Apa ibu mau dikubur hidup-hidup nemenin bapak di dalam kuburan? Jawab. Nggak mau, tuh kan nama istri kurang ajar. Katanya sehidup semati. Pada saat bapak meninggal dikubur, habis dikubur dia pulang. Alasannya ngurusin anak, ngurusin cucu, ngurusin rumah masih berantakan. Jadi teman bapak dikubur siapa? Baca Quran. Nggak setia Pak ya? Nggak setia. Yang setia Quran. Betul. Jadi sekarang pilihannya, kalau bapak ke proyek, apakah itu jadi teman kita dikubur? Enggak. Tapi kalau bapak baca Quran, itu teman kita di dalam kubur. Kenapa? Karena istri tercinta tidak akan nemenin kita di dalam kubur kalau kita mati. Dia cuma nganterin di kuburan, setelah itu ditutup pakai tanah. Dia pulang, alasannya kita tanya, kenapa pulang mah? Nggak sehidup semati lah. Dulu waktu kamu ke pengantin baru, ada duit abang sayang, nggak ada duit ya gue tinggal. Izin Pak Haji. Ya. Saya sekarang ini fokus memperdalam RDI. RDI. Malam tahajud, mandi dulu dan daun pandan ya. 9 lembar. 9 lembar udah saya taruh Pak Haji di kolom saya. Alhamdulillah. Pakai batu Pak Haji. Gak apa-apa, bagus. Kemudian kalau saya proyek Pak Haji nggak usaha. Apa deketin gimana? Kalau saya nggak usaha cari uang buat hidup kita. Tadi Pak Haji bahasanya kalau perempuan itu rajin ibadah ke suaminya, ada saldo di bawah 1 miliar enggak? Di atas 1 miliar. Di atas 1 miliar. Ini Pak Haji punten barangkali ini. Kalau saya lakukan Pak Haji itu apakah mungkin Pak Haji? Saldo itu apakah pasti Pak Haji? Nih saya ajarin nih Pak. Siap. Istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin makannya suami. Pakai tangan. Saldonya nggak akan di bawah 1 M. Siap. Istri yang hobinya kalau suaminya pipis dicebokin pakai tisu pakai tangannya dia. Saldonya nggak akan di bawah 1 M. Barakallah. Istri yang hobinya ngejawab WhatsApp suaminya. Jadi kan suaminya suka nanya,
Mamah lagi apa? Iya. Ibu jawab. Lagi masak. Lagi masak, lagi nonton papa. Mamah lagi apa? Lagi lihat papa live. Kalau misalkan saya. Apa aja. Mama lagi apa? Nah, dijawab. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Padahal cuma ngejawab satu kata. Artinya apa? Mahabbah sama suami. Betul. Karena ridhonya Allah, ridhonya suami. Tapi kan kita kadang enggak. Nanya istrinya misalkan jam 3. Mama lagi apa? Jawabnya ntar. Jam 10 malam. Bikin paleng. Ya nggak boleh lah. Gak ridho suami. Iya. Istri yang hobinya ngemot alat kelamin suaminya. Alias memuaskan. Saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Coba ibu emot. Sehari 2 kali. Bohong. Saya nggak setuju ibu kerja. Cukup ibu mengabdi sama Allah. Cukup ibu mengabdi sama Nabi Muhammad SAW. Ibu cukup mengabdi sama suami. Karena ridhonya Allah, ridhonya suami. Contohnya apa sih Pak Haji? Kalau saya mengabdi sama Allah, rezekinya ada di depan mata saya tanpa saya kerja. Contohnya apa sih Pak Haji? Kalau saya mengabdi sama suami, tanpa kerja duit saya banyak. Hanya saya ngejawab pertanyaannya dari suami. Mamah lagi apa? Lagi nidurin adek. Lagi nidurin abang. Lagi apa misalkan. Itu luar biasa. Contohnya apa sih Pak Haji? Nggak kerja duitnya banyak. Siti Maryam. Tidak bekerja. Hanya dekat ke mihrabnya Allah. Hasilnya apa? Sehingga ditiru sama Nabi Zakaria. Coba mana mic-nya? Ini dengerin. Iya Bapak. Tanpa kerja. Jadi di kisahnya Nabi Zakaria dan Maryam, munajat kepada Allah saja itu Siti Maryam di mihrabnya, artinya doa-doa tidak kemana-mana, tidak pernah GoFood, kan belum ada GoFood, tidak belanja, tidak masak, tidak metik buah-buahan, tidak ke sawah, dia disimpan. Tetapi makanan buah-buahan selalu ada di sekitarnya. Di mihrabnya Maryam selalu ada. Ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana itu? Setiap hari ada aja makanan di sisimu, di sekitar mihrabmu. Alhamdulillah, Maryam jawabnya bukan nggak tahu, tahu-tahu ada. Nggak dapat ilmu kita kalau Maryam jawab seperti itu. Apa jawabnya Maryam? Alhamdulillah, ini semua dari Allah. Tersentak Nabi Zakaria. Jadi dengan dekatnya Maryam kepada Allah, kehidupannya dijamin oleh Allah bagaimanapun caranya. Bahkan buah-buahan itu, makanan itu hadir di situ bukan musimnya. Maka menambah keyakinannya Nabi Zakaria, sesuatu yang tidak mungkin, pasti mungkin kalau saya dekat kepada Allah. Nabi Zakaria sudah udzur usianya. Istrinya divonis mandul. Tidak bisa punya keturunan. Tetapi Nabi Zakaria berhajat, harus ada penerus risalah kenabianku. Munajat kepada Allah. Allah, alhamdulillah, engkau berikan kesehatan kepada saya. Jadikan saya panutan jadi nabi kepada umatku. Tapi Allah, ini harus ada pewarisnya, harus ada penerus, generasi penerus saya. Beri saya keturunan anak. Di dalam sholatnya yang masih berdiri, dijawab langsung oleh Allah dengan keyakinan penuh itu. Melalui malaikat Jibril, Allah menjawab, kamu pasti punya keturunan, punya anak, akan segera punya anak. Bingung Nabi Zakaria. Emang bener
Apa ya tanda-tandanya kalau Allah akan memberikan keturunan kepada saya? Tanda-tandanya kamu tidak akan bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan manusia selama 3 masa. Kunci mulutnya. Supaya apa kata Allah? Supaya tidak komen, supaya tidak ngeluh, supaya tidak jengkel, supaya tidak mikir, supaya tidak ngeluh. Karena Allah sudah berjanji, tinggal jalani saja. Syukuri saja, nikmati saja apa yang telah Allah janjikan. Kalau mulutnya tidak dikunci oleh Allah, pasti dia, Allah ini sudah sebulan, mana janjimu? Katanya mau ada keturunan melalui istri saya. Ini tidak ada tanda-tandanya. Lama-lama jadi, pertama tanya, komen. Akhirnya ngeluh. Gimana Allah ini sudah sebulan kok belum ada tanda-tanda. Ngeluh. Tetapi karena mulutnya dikunci, diem, udah syukur, jalani, syukuri nikmati, jalani, syukuri nikmati, udah. Akhirnya setelah 3 masa apa itu? Masa pembuahan. Sel telur yang dibuahi oleh sperma, pembuahan. Kemudian masa perkembangan menjadi segumpal darah yang besar membentuk daging, pembentukan. Masa ditiupkan rohnya. Sehingga tanpa bertanya di rahim istrinya itu keluar tanda-tanda secara otomatis. Apa itu? Mulai bergerak, ada kehidupan di dalam rahim istrinya. Maka kuncinya dibuka dari mulutnya. Yang keluar apa akhirnya? Bukan komen, bukan ngeluh, bukan mikir. Akhirnya apa yang keluar setelah ada tanda-tanda? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata Allah benar janjinya. Begitu. Tapi kalau lisannya nggak dikunci, komen, ngeluh, mikir, gundah, gelisah, jengkel, murung, sedih, akhirnya muka berak. Nggak ada senyum-senyumnya, sedih terus. Contoh, ayam yang sedih harganya 100.000, ayam yang gembira harganya 150.000. Bapak milih ayam sedih apa ayam gembira? Kan mahal 150. Senang. Coba ibu jangan sedih ditinggal anak. Coba ibu jangan sedih ditinggal anak. Tapi harus gembira. Pasti anak saya berhasil. Pasti anak saya jadi menteri. Pasti anak saya jadi gubernur. 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 Ada gak? Banyak perempuan yang jadi gubernur. Ucapan adalah doa. Ucapan Maya Istianti, istrinya mantan Ahmad Dhani. Ngomong apa? Ucapan adalah doa. Ucapan Benyamin Sueb ngomong sama Rano Karno, ngomongnya apa jadinya apa? Ucapan adalah doa. Spontan ya? Spontan. Jadi keyakinan yang diucapkan lewat lisan dan tidak goyah. Yakin. Bapak Ibu pasti ingat film Sidul, anak Betawi. Sidul, anak sekolahan. Apa yang pernah Babe ucapkan ke Sidul? Dul! Dul! Kaget! Dia kaget. Ciri-cirinya kaget apa? Tetenya bergerak. Aji Mbe, tukang ngagetin. Bergeraknya Tete naik. saya sampai bergerak. Bergeraknya naik. Dul. Bentak itu benar bentak Benyamin saat itu. Dan itu spontan. Dul, lo sudah gue sekolahin tinggi-tinggi.
habis biaya banyak. Bukannya jadi tukang oplet doang. Jadi gubernur apa? Jadi gubernur. Pak. Walaupun prosesnya wakil gubernur dulu, baru jadi gubernur. Sekarang di Jakarta. Wakil gubernur, besok pasti jadi gubernur. Nah. Kok tahu Pak Haji? Lah kan memang skenario gitu, proses. Maya Istianti, Ya. mantan istrinya Ahmad Dhani. Ya. Ini ada di podcastnya Maya sendiri. Ada Apa di yang TikTok. pernah di TikToknya yang pernah diucapkan? Lagi ngisi biodata. Lo nggak minta tanda tangan gue. Ntar kalau gue jadi orang terkenal, susah lo ya minta tanda tangan. Pasti jadi orang terkenal. Orang terkenal susah nemuin. Susah, mau ketemu dia teman-teman SMA-nya udah nggak bisa. Sekolahnya di Surabaya, sekarang dia di Jakarta. Apalagi dia lebih sering ke luar negeri, naik private jet. Nah, Lanjut. santai-santai, ucap dia dengan penuh keyakinan. Saya pasti punya private jet. Saya pasti punya private jet. Saya pasti punya private jet. Dengan proses yang naik turun, fitnah, bully yang dialami dia, akhirnya terwujud ucapannya punya private jet sekarang. Walaupun yang punya suaminya Irwan Mursi. Tapi kan dia sebagai istrinya naik gratis dong. Walaupun dia cerai dulu sama mantannya. Walaupun dia dibully dulu. Nggak deket sama anak-anaknya. Tapi sekarang anak-anaknya deket banget sama Maya Istianti. Mau saya Bu, Pak, ucap dah yang bagus-bagus. Ucap yang bagus-bagus. Ucap yang bagus-bagus. Ucap yang bagus-bagus. Ucap yang bagus-bagus. Ucapan adalah doa. Kayak Maya Istianti. Saya pasti nanti punya private jet pribadi. Private jet sendiri. Pasti saya jadi orang terkenal. Kayak kalau si Benyamin Sueb yang udah meninggal dia ngucap jadi gubernur. Padahal nggak ada di skrip naskah pembicaraan di sinetron, nggak ada. Nah, coba ibu bilang. Ya. Kan punya rumah bagus tahun depan. Ngotot ini. Pasti Bu. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Kalau gurunya pakai Hummer, muridnya harus pakai Hummer. Kalau gurunya naik Robicon, muridnya harus naik Robicon. Kalau gurunya naik Velfire, muridnya harus naik Velfire. Begitu. Gak mungkin. Jadi Bapak dan Ibu cukup ucapan adalah doa. Gak usah ikut-ikut motivator lain. Gak usah ikut seminar-seminar lain. Gak usah ikut-ikut talkshow lain. Udah gini aja. Karena zaman dulu juga gak ada acara-acara talkshow. Ada gak? Gak ada. Ada gak seminar? Gak ada. Zaman dulu gak ada. Apa yang dilakukan sama nenek saya, kakek saya? Kan kakek saya anaknya 7, ibu saya. Kakek saya, buyut saya anaknya 15. Dan semuanya kaya raya. Apa yang dilakukan sama buyut-buyut saya? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nenek saya gak pernah berhenti. Buyut saya juga gak berhenti. Dulu namanya belum sedekah subuh. Tapi yang namanya beras jimpitan. Atau kalau di Sunda beras parelek. Jadi setiap habis asar ambil beras secumut, taruh di kaleng, taruh di teres. Nanti ambil petugasnya ngambil. Parelek. Nggak ada tuh yang namanya kelaparan. Nggak ada tuh yang namanya musibah. Nggak ada tuh yang anaknya bergajulan. Nggak ada tuh yang anaknya istilahnya jadi koruptor. Nggak ada koruptor, nggak ada. Tapi sekarang kenapanya anaknya 1 jadi koruptor? Kenapa anaknya 2 jadi koruptor? Kenapa anaknya 3? Karena nggak ada tolak balanya, nggak ada beras parelek. Kalau di Jawa namanya beras jimpitan. Parelek. Kalau di Sunda.
Iya. Nah sekarang Pak KDM, Gubernur Jawa Barat, bikin setiap hari 1000 tolak balaknya di masyarakat. Tapi kan dia dibully. Yang bulinya kan dia nggak tahu tolak bala apa. Ah ngapain gue ribut. Udah kita ngerjain aja sedekah subuh. Tapi sedekah subuhnya harus habis sholat ashar. Atau sebelum azan maghrib. Atau sebelum tidur. Jadi kita berselimut sama sedekah. Ini kan kebanyakan kita sedekah subuhnya habis azan subuh. Ya malaikatnya udah terbang ke atas. Saya rata-rata mau ke Sebelum subuh, sebelum habis asar. Nyolong star. Habis asar. Beras parelek, emang beras parelek ngambilnya habis subuh. Beras parelek petugasnya ngambil habis subuh. Ya iya, tapi kan itu dihitung seminggu. Kalau di tempat saya setiap hari. Ya nggak apa-apa, tergantung wilayahnya. Kalau saya itu gini, saya suka pagi itu kan pas ke masjid. Nggak boleh. Kalau bapak lagi nggak punya hajat, boleh. Tapi kalau bapak punya hajat, kan pelurunya tinggal 1. Harus yang jitu, yang ada di Al-Quran. Kalau Idul Kurban mas tahun sekali, itu mah latihan, ngapain? Sumbangan 7 orang. Iya, kalau di RDAY kita patungan, sejuta, motong. Ada berapa orang ya? Ada 70 orang, ada 100 orang. Iya, potong. Nanti sisanya kita beliin beras. Pak Haji izin, kenapa tadi itu Pak Haji sedekahnya sehabis asar? Karena Bapak kalau besok Idul Fitri, kan kita udah mukul beduk habis asar. Bapak nganterin nasi rantang zaman Bapak kecil, itu kan sebelum maghrib ke rumah saudara-saudara. Apa ada orang nganterin nasi rantang nanti habis sholat id? Nggak ada, ya asar dong. Nggak bermanfaat lah, kan nyolong star. Tahajud jam berapa? Jam 3:30, jam 4. Kalau nggak ada hajat. Kalau ada hajat ya mesti jam 00. RDAY kan dasarnya Al-Quran. Bangun 1/2 malam. Namanya mau Idul Fitri. Kita nganterin nasi rantang ke rumah saudara-saudara. Apa kita nganterinnya habis maghrib? Habis isya? Atau kita nganterinnya habis sholat subuh? Habis sholat id? Nggak ada. Sebelum habis asar lah kita nganterin. Ingat ya dulu waktu kecil? Iya betul Pak Haji. Pada saat kita mau Idul Fitri besok pagi. Iya sore nganterin. Iya. Pak Haji, kepada siapa saja kita ngasih sodakoh? Anak yatim seperti di Al-Quran. Yatim aja. Kalau bapak hajatnya ekstrim. Iya. Tapi kalau bapak hajatnya nggak ekstrim, kemana aja boleh. Bapak lagi hajatnya ekstrim, pelurunya tinggal 1. Jadi kalau nggak tepat sasaran kira-kira gimana? Tinggal 1 pelurunya. Iya. Ya, cari anak yatimnya juga anak yatim yang spesial. Seperti Nabi Muhammad SAW. Betul. Yatim kurung. Yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Ada gak di kampung? Nggak ada. Numpang di RDAY. Siap. Ada 5. RDAY ada 127. Numpang aja di RDAY yang 127. Kalau Bapak lihat tadi sore. Gak rekening ya? Rekening RI. Dia ke rekening RDAY numpang wifi. Nanti Bapak transfer pakai BRI link atau transfer. Bapak tadi lihat gak sore abis asar? Saya sudah ngikut terus Pak Haji. Hah? Sudah 2 kali ngikut. Iya, nah tadi Bapak lihat gak di masjid abis asar tadi? Saya ngikut. Tadi abis asar di masjid. Di depan sekali sih. Di masjid. Orang disantet dari Wonosobo udah 11 tahun berobat nggak sembuh-sembuh. Udah jual rumah, jual mobil, jual tanah. Datang ke RDAY baru semalam diyasinin sama anak yatim. Perubahannya udah drastis. 2, baru datang dari Bondowoso. Disantet udah 5 tahun. Perutnya bengkak. Saya kasih minum air asinan. Baru dikasih minum air asinan. Bukan air yasinan ya. Air asinan gratis. Yang dari Wonosobo juga airnya gratis. Penginapannya gratis. Pengobatannya gratis. Makannya gratis. Baru tadi datang. Perubahannya udah luar biasa. Padahal kan harus 9 hari. Ini yang dahsyat nih Pak.
Diponis sama dokter sakit batu empedu. Udah gede harus dioperasi. Di sini dibeliin kelapa gratis sehari 3 butir kelapa direbus. Air kelapanya diminum, namanya Subarno. Usianya 55 tahun dari Rangkas Bitung. Kelapanya gratis, pengobatannya gratis, makannya gratis, nginepnya gratis. Alhamdulillah baru di sini 3 hari batu empedunya hilang. Kemarin kita ronsen ke rumah sakit RSCM, kita rujuk, nggak ada batu empedunya. Ini lagi pengobatan kelanjutannya sekarang. Gulanya kakinya. Iya, sampaikan aja ke Pak. Operasi apa? Orang cuma periksa, maksudnya periksa. Operasi bu, kata gini. Ujung-ujungnya dikasih obat, rontokin kaki. ya nanti enggak. Dikasih obat. Bos. Alhamdulillah. Lagi di Mekah apa di Madinah? Ini lagi masih siang. Di Madinah. Doain tamu-tamu RDA yang pada sedekah patungan, didoain ya di Madinah ya. Iya. Kalau bisa 2025 akhir berangkat umroh. Nanti kamu juga bonus berangkat lagi bareng ya, doain ya. Ada 400 tamu RDI yang mau pada berangkat umroh gratis ya. Nanti kamu ikut juga, tapi doain dulu di Raudhoh ya. Amin. Ya, nanti doain juga tamu RDI yang pada sedekah buat kamu 1 juta patungan bisa berangkat haji Pisah Puroda gratis 2026 ya. Amin. Ya, pasti ya. Nanti bonusnya mamah kamu diberangkatin haji gratis, kamunya umroh aja gratis ya. Bisa gak didoain di Raudhoh yang sedekah 1 juta, sedekah patungan ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Pasti ya. Seneng gak diberangkatin umroh gratis? Senang. Seneng, alhamdulillah. Kita salat di Raudhoh. Oh, sholat di Raudhoh bisa muat kebagian. Bisa. Wow. Di belah kiri. Umroh. Kemarin kan saya berangkatin umroh gratis. Saya pulang wajib kemarin. Iya. Baru pulang pas saya umroh keluarga. Ya udah, besok kan Pak Haji berangkatin tamu umroh gratis 400 orang. Kamu nanti ngikut ya. Yang penting doain dulu di Raudhoh. Ya. Khusus yang sedekah aja 1 juta, yang nggak sedekah jangan didoain ya. Ngapain doain? Orang berak aja bayar. Ya kan? Berak bayar gak di itu? Ya, yang sedekah aja ya, yang saya kirimin nama-namanya ya. Nanti nyusul. Ada 100 orang lagi yang pada nyusul ya. Nanti bacain ya. Oke. Nama-namanya ya. Pak Haji. Umroh gratis. Pak Haji, amin. Pak Haji, alhamdulillah. Semua udah kita doain, anak-anak udah sholat di Raudhoh. Di tengah, di samping mimbar, dan di sebelah kiri makam Rasulullah. Ya. Aku ketemu lagi sama askar pemimpinnya. Ya. Jadi anak-anak diberi prioritas banget, Masya Allah. Yeah. Pada nangis, pokoknya keren banget deh, alhamdulillah. Itu yang hajat mau jadi menteri dibacain ya di Raudhoh ya, yang mau jadi menteri. Ada kan yang mau jadi menteri? Iya. Ya, besok kan ada reshuffle kabinet. Nah, dia harus kepilih jadi menteri ya. Iya, nanti kami doain lagi. Ya, nanti saya todong uangnya, dia mau, pasti nggak mungkin nggak. Kan lumayan, dapat 100 juta, kalau berlima kan 500, dia mah kecil, menteri ya. Iya. Ya. Nanti kita doain. Doain ya jadi menteri ya. Sama yang sedekah patungan 1 juta, doain. Bisa berangkat umroh gratis ya. Yang nggak sedekah ngapain didoain, nggak usah ya. Ngapain? Banyak-banyakin orang. Udah dikirim. Iya, videonya udah aku kirimin nih ke Pak Haji. Oke, ya, makasih ya. Oke. Doain ya, yang sedekah patungan 1 juta ya, didoain ya. Bisa berangkat umroh gratis akhir Desember. Yang nggak sedekah nggak usah didoain, ngapain? Buang-buang energi lu. Iya. Pak Haji, aku nggak didoain, ngapain doain lu? Sampah. Ya betul. Kok gitu Pak Haji? Ya kan ibarat doa tuh pesawat. Amin anak yatim, roket. Sedekahnya bahan bakar. Kita kan nggak mau. Sedekah patungan 1 juta memuliakan anak yatim umroh. 1 juta, cuman kan kita nggak berangkat. Kalau berangkat berapa coba? 50 juta bos. Kan kita nginepnya di Madinah umroh 30 juta, yang 40 juta mah abal-abal. Pak Haji, aku didoain ya, ampret, nggak usah udah lu. Ya lu. Bukannya kita sadis, maksudnya
Biar anak-anak seneng ya kan. Nih sayang ada duit dari tamu-tamu. Seneng kan? Pak Beli Haji, baju. satu lagi Pak Haji. Ya. Pak Haji disuruh membaca Alhamdulillah. Ya 999 kali. Kalau kita tidak hitung, kemana pergi naik mobil, sepeda, Ya. motor, baca terus. Baca itu. Misalkan Jumlahnya- Bapak lagi di mod nih, kontolnya sama Ibu. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Begitu Pak. Terus Bukan gitu. yang ngomong Terus- enak. Mama enak. Gak boleh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun ngemotnya di meja makan. Walaupun AC-nya mati. Walaupun AC-nya bocor. Mod aja Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahasanya gitu loh Pak. Amin ya Allah. Ini kan kita malah enggak. Enak. Mama enak. Oh goblok. Berapa ribu aja Pak Haji ya? 999 kali sehari 27 kali. Kan Pak Haji itu susah. Perjalanan, naik sepeda, naik motor, lagi. Minimal 27 kali.